Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita hening sejenak untuk menghadap Tuhan. Marilah kita bersikap yang baik. Kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bait pengantar Injil. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Setelah itu Yesus berseru, barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia pengetahuan rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekaligus mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Injil hari ini tentang misteri keselamatan. Akhir September 1999, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peristiwa bentrokan berdarah antara aparat dan mahasiswa. Peristiwa ini terjadi sebagai akibat aksi penolakan mahasiswa dan para simpatisan terhadap Undang-Undang Pengadilan Keadaan Bahaya atau UU PKB. Aksi penolakan mahasiswa tersebut akhirnya membuat pemerintah menunda pemberlakuan undang-undang tersebut. Ada aksi, biasanya muncul reaksi. Itu adalah hal yang wajar terjadi di tengah masyarakat, bisa reaksi positif atau negatif. Dalam perjalanan misi Yesus memberitakan rencana keselamatan manusia, ternyata juga menimbulkan dua respon yang berbeda. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Bagi mereka yang menerima pengajarannya dan terbuka terhadap kebenarannya, akan dipimpinnya kepada pengertian dan respon yang benar. Dan bagi mereka yang menolak pengajarannya, Yesus tidak menunjukkan sikap arogan atau angkuh menanggapi penolakan itu. Sebaliknya, Yesus menyampaikan pengajaran kepada mereka dalam bentuk terselubung. Jika mereka tidak berusaha memahaminya, mereka tidak akan belajar dan tidak akan mengerti arti dari setiap kata dalam pengajarannya. Kali ini, Yesus menggambarkan tentang respon manusia tersebut melalui perumpamaan benih. Perumpamaan ini memaparkan sikap dan kondisi hati manusia terhadap firman Tuhan yang ditaburkan. Dalam hati beberapa orang, benih itu mungkin tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertumbuh atau pertumbuhannya terhalang karena jatuh di tanah yang tidak baik. Bagi hati orang yang menyambut dan menaati firman Tuhan dengan benar, benih itu yang jatuh di tanah yang baik selanjutnya menghasilkan pertobatan, yaitu perubahan sikap dalam bertingkah laku, mampu bertindak adil dan benar dalam hubungan sosial, dan merindukan perluasan pemberitaan Injil. Untuk direnungkan, seringkali kita sulit mengerti mengapa ada orang yang begitu mengeraskan hati, walaupun telah berkali-kali mendengarkan berita Injil. Tampaknya tak sedikit pun pintu hatinya terbuka. Sebaliknya, ada yang mendengarkan hanya sekali, segera bertobat. Semuanya ini di luar kemampuan kita untuk mengerti. Inilah misteri keselamatan. Namun satu hal yang harus kita lakukan, tetaplah beritakan Injil. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berdiri dengan penuh rasa takjub melihat kuat kuasa dan kemungkinan hidup baru yang Engkau telah berikan kepadaku. Terima kasih, penuh syukur ku haturkan kepadamu, karena Engkau telah menanamkan dalam diriku benih dari hidup-Mu sendiri.
Ya Allah, Bapa yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sekarang kami tunduk berdoa padamu untuk memohon. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar, tolong sertailah dan bimbinglah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, agar kami bisa belajar dan mencerna materi yang diberikan dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi dan Ibu Magdalena Diamond, doakanlah kami. Santa Maria Mediatrix, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.